Serembang RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 semoga berjalan sesuai yang semestinya. Oleh karenanya ya Allah, pancarkanlah kejernihan berpikir para peserta Musrembang RKPD ini, bimbinglah jiwanya, kuatkan imannya dalam kepribadiannya, serta jadikan hasrat niat sucinya semakin kaya manfaat dengan asbab rahmat karuniamu yang tak terkira. Maka wujudkanlah hasil Musrembang RKPD tahun 2002 mendatang, mampu menciptakan iklim pembangunan Kabupaten Bengkayang bersama stakeholder yang pada gilirannya berpotensi memicu pertumbuhan ekonomi yang berdaya guna sekaligus berdaya saing dengan daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua yang tulus mencintai keluarga dan anak turunnya, para guru yang tulus mengabdi kepada bangsanya, serta para pemimpin kami yang adil bijaksana, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Sabtu dalam video kita pada acara Musrembang. Selanjutnya kita dengar laporan panitia penyelenggara Musrembang oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bengkayang kepada Bapak Dr. Yanto MSI dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Barat, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Bupati Bengkayang, Bapak Sebastianus Darwis SEMM, Bapak Wakil Bupati Bengkayang, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rijal, yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi, yang sama-sama kita hormati anggota Forkopimda hadir, Pak Kapolres langsung, Pak Dalanut Hari Hadi Sumantri Sengaulido, Pak Kejari langsung yang mewakili Pak Dandim 1202 Singkawang Bengkayang, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri, yang kami hormati Pak Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiku, selamat datang Pak, bersama Pak Wakil Rektor 1, Pak Dr. Radian, dan Wakil Rektor 3, Pak Dr. Junaidi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tanjung Pura, Pak Dr. Eka, yang hadir bersama Pak Rektor Undang, yang kami hormati Pak Direktur Politeknik, Pak Dr. Tosid bersama jajaran hadir bersama kita juga. Beliau didampingi oleh Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 3 bersama jajaran, yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan Bapak Sekretaris Utama Utama Batan bersama jajaran dari Jakarta. Terima kasih, selamat datang. Para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir bersama kita ada 4 orang, Ibu Neneng Esos, Bapak Dr. Idi Yaakob, Pak Ajan, dan maaf saya belum hafal semua. Yang hadir juga pada hari ini yang kami hormati dan kita banggakan, Wakil Ketua 1 dan 2 anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, para pimpinan komisi dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, para pimpinan OPD, BUMD,
dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi bagi kita sekalian. Adil Katalino, Bacemekar Suga, Basangat Kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberi kekuatan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati dan hadirin sekalian bahwa kegiatan ini didasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan Musrembang RKPD ini merupakan wadah bersama antara pelaku pembangunan dalam membahas rencana pembangunan tahunan yang nantinya akan dituangkan di dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Secara substansinya di dalam akan memuat hasil dan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah di tahun sebelumnya dan prioritas pembangunan di tahun berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema kegiatan ini adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pembangunan SDM dan infrastruktur dasar yang berkualitas. Secara mekanisme bahwa dalam penyusunan dokumen RKPD ini, pemerintah daerah telah berupaya dan berkomitmen untuk menjalani setiap tahapan dan penjawaban yang telah diatur dalam regulasi terkait penyusunan perencanaan di satu daerah. Beberapa rangkaian yang telah kami buat sebelumnya pada tanggal 22 bulan Februari 2021 tahun 2021 yang lalu telah dilakukan konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya dilakukan musrembang tingkat kecamatan karena situasi pandemi COVID-19 kita buat dilaksanakan atas saran Pak PJ Bupati, dibuat di tempat 4 dengan dapil sesuai dengan dapil pemilihan. Untuk wilayah pertama, dapil pertama dilaksanakan di Kecamatan Triak, dihadiri oleh stakeholder dan seluruh anggota DPRD dapil tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama juga dilaksanakan di Kecamatan Jagababang, juga dihadiri oleh stakeholder dan 7 kecamatan. Selanjutnya di wilayah 3 dilaksanakan di Kecamatan Sungai yang dihadiri di 3 kecamatan Capkala, Sungai Raya, dan Sungai Raya Kepulauan. Wilayah 4 dilaksanakan di Monterado yang meliputi Kecamatan Capkala, Monterado, dan Samanatan. Ini menghindari intensitas pertemuan dan situasi yang terjadi. Seharusnya memang setiap kecamatan dibuat musrembang kecamatan. Selanjutnya sudah dilaksanakan juga forum OPD, terutama di bidang tersebut sudah dilakukan. Selanjutnya bidang fisik dan bidang ekonomi, dan dibuat di aula ini dalam rangka mensinkronkan dan menantangani berita acara program-program prioritas agar konsistensi usulan dari perencanaan baik yang manual maupun sesuai aplikasi bisa disinergikan. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, dengan berbagai proses yang telah dilakukan, tentu menjadi harapan bersama dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang mampu menjawab berbagai isu dan permasalahan daerah yang terjadi dan berkembang di dalam masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tujuan dari kegiatan musrembang RKPD pada saat ini adalah menyelaraskan program, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah kabupaten kota dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran program termasuk pemerintah provinsi, menselaraskan program dan kegiatan prioritas kabupaten dengan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan oleh masyarakat beberapa tahap, baik secara aplikasi maupun secara manual.
Selanjutnya menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Hadirin dan berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia, penyusunan RKPD ini merupakan langkah strategis demi mewujudkan Bengkayang mantap. Oleh karena itu, dengan melihat arti pentingnya kegiatan ini, tentu sangat diharapkan peran Bapak Ibu dalam menjawab tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Musrembang ini, serta dapat memberi masukan saran guna penyempurnaan rancangan kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Waktu dan tempat dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021, mengambil tempat di Aula 1 lantai 5 kantor Bupati Bengkayang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta yang diundang pada acara ini sebanyak 85 orang dengan kita batasi, dan sungguh luar biasa kehadiran Pak Rektor bersama jajaran, Pak Direktur Politeknik dan jajaran, Pak Sekretaris Utama Batam dan jajaran, anggota DPRD, Forkopimda, semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Ini sejarah Bengkayang mencatat bahwa Musrembang dihadiri oleh para intelektual yang ada di Kalimantan Barat. Besar harapan kami kehadiran Bapak Ibu dengan kepemimpinan yang baru dapat membangun Bengkayang yang baru dengan semangat yang baru dan lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya, kepada yang terhormat kepada Bupati Bengkayang diharapkan dapat memberikan sambutan sekaligus memaparkan serta membuka acara ini secara resmi. Dan selanjutnya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Pak Sekda Kalimantan Barat, kami berharap berkenan untuk memberikan arahan pada kami pada acara yang sangat berharga ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selesai acara ini juga, dalam rangkaian acara ini akan dibuat menandatangani MOU antara Pak Bupati, Pemkab Bengkayang dengan Pak Rektor Untam, dengan Pak Direktur Politeknik, dengan Batam. Tentu ini sinergisitas dalam rangka membangun daerah di masa yang akan datang. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada hal-hal tidak berkenan dalam pelaksanaan ini maupun dalam sambutan yang kami sampaikan. Akhirnya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalino, bacemengka surga, basengat kejabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bengkayang, Bapak Dr. Yan Esos MSI. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita dengar sambutan dan paparan Bupati Bengkayang sekaligus membuka secara resmi Musrembang RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Sebastianus Darius SEMM. Disilakan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Badan Teknologi Nuklir Nasional, yang terhormat Rektor Universitas Tanjung Pura, selamat datang Pak Profesor Garuda. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Pontianak, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Bengkayang Singkawang. Hari ini hadir ada Ibu Neneng, Bapak, kalau saya sih panggilnya Aseng, Sugiantono, Pak Sugiantono, Bapak Alexander, Bapak Ketua Komisi 5, Dr. Edi Yaakob, dan Pak Ajan. Terima kasih telah hadir pada acara persidangan ini.
pimpinan OPD lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Bengkayang, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, anggota Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Bapak Kapolres, Bapak Kajari yang mewakili Pengadilan Negeri, Bapak Dalanut yang mewakili Dandim 1202 Singkawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Bengkayang, para pimpinan OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, para staf ahli Bupati Kabupaten Bengkayang, para asisten lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bengkayang, para camat Kabupaten Bengkayang, tokoh-tokoh masyarakat, adat, pemuka agama, ketua lembaga swadaya masyarakat, organisasi wanita, pemuda Kabupaten Bengkayang, serta hadirin undangan sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat, kasih dan karunia-Nya, kita masih dapat hadir di aula lantai 5 kantor Bupati Bengkayang dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita selalu mendapat perlindungan serta bimbingan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga acara Musrembang RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 yang akan dilaksanakan hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bengkayang mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta Musrembang RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Semoga kehadiran Bapak Ibu, saudara dapat memberi warna yang berbeda dalam pelaksanaan Musrembang pada kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dengan jumlah peserta terbatas, karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun program vaksinisasi telah dimulai secara bertahap di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkayang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Musrembang yang kita selenggarakan merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif, serta dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, dan kemudian dituangkan dalam dokumen KUA serta PPAS yang pada akhirnya tersusun sebuah dokumen APBD. Musrembang RKPD yang setiap tahun dilakukan merupakan suatu tahapan perencanaan yang akan merangkum keseluruhan hasil rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Di dalam mendukung proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bengkayang, di dalam kegiatan ini akan disampaikan gambaran terhadap substansi dari dokumen RKPD yang telah disusun, dengan harapan diperoleh saran serta masukan yang bersifat konstruktif dari seluruh stakeholder yang hadir demi penyempurnaan dokumen perencanaan RKPD ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam masa jabatan saya Sebastianus Darus SEMM dan Dr. Andes Haji Samsurijal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, sekaligus tahun pertama periode RPJMD tahun 2021 sampai 2026. Tentunya visi yang ingin dicapai adalah Kabupaten Bengkayang yang maju,
mandiri sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka. Untuk mencapai visi tersebut, maka kami telah menetapkan 5 misi, yaitu pertama, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah, dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi, serta penguatan kemitraan pemerintahan yang usaha dan masyarakat. Ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Keempat, mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kelima, mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi Smart Desa tahun 2021-2026 dan Kabupaten Bengkayang lestari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tema yang diangkat dalam RKPD 2022 adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pembangunan SDM dan infrastruktur dasar yang berkualitas. Tema ini untuk menjawab berbagai isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, sekaligus merupakan arah kebijakan umum pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Selanjutnya, untuk menjawab hal tersebut, tentunya perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan daerah serta kendala yang selama ini dihadapi di Kabupaten Bengkayang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pokok-pokok permasalahan yang masih menjadi perhatian utama dan merupakan isu strategis di Kabupaten Bengkayang, yakni 1. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, nilai IPM yang masih tergolong rendah. 2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Masih belum merata dan timpangnya infrastruktur dasar. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan daerah berwawasan lingkungan. 5. Kawasan perbatasan yang masih sangat tertinggal. Bertolak dari isu strategis tersebut di atas, maka pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, serta terjaganya kondusivitas wilayah. 2. Pemenuhan infrastruktur dasar. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan COVID-19 dan pasca COVID-19. 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pengembangan sektor unggulan daerah, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, dan pariwisata, untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 6. Pembangunan di kawasan perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. 7. Penataan kawasan perkotaan, Bengkayang, pasar, terminal, parkir, taman, dan lain-lain. Karena Bengkayang belum ada terminal, ya kita mohon kepada Bapak Gubernur untuk bagaimana Bengkayang ada terminal tipe B, dan kita tahun-tahun pertama akan bagaimana Bengkayang keluar daripada kawasan kota kumuh. Untuk itu salah satu dalam acara RKPD Musrembang ini. Sebagai implementasi dari arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, tertuang dalam prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan
yang akan disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui OPD sesuai urusan masing-masing. Oleh karenanya, terdapat beberapa target kinerja secara makro dari pemerintah daerah yang harus dicapai pada tahun 2022, yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 yang terkontraksi dampak pandemi global COVID-19 berada di angka minus 1,99% sebagai dampak daripada pandemi global COVID-19. Dan pada tahun 2022 diharapkan mampu bangkit dan mencapai 4,96% sampai 5,71%. Angka pengangguran yang pada tahun 2022 pada 3,91% diharapkan di tahun 2022 mengalami penurunan antara 3,62% sampai 2,3%. Angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 6,62% dan ditargetkan turun menjadi 6,5 sampai 6%. Indeks pembangunan manusia di tahun 2020 berada pada angka 67,68%, diharapkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 68,05%. Di samping itu, dalam rangka penguatan dan penajaman prioritas pembangunan yang nantinya akan dituangkan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 dan demi terciptanya keselarasan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tentunya penyusunan dokumen perencanaan ini akan tetap memperhatikan dan mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mewakili segenap unsur pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang mengusulkan prioritas pembangunan tahun 2022 kepada Gubernur Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut. Di bidang pendidikan, kami mengusulkan pembangunan Politeknik Negeri, pembangunan SMA unggulan dan SMK Teknik, dan pembangunan sarana prasarana di beberapa SMA dan SMK Kabupaten Bengkayang. Di bidang ekonomi, kami mengusulkan bantuan bibit tanaman perkebunan dan pertanian, bantuan pupuk, bantuan alsintan di beberapa kecamatan. Karena Bengkayang akan dijadikan kawasan jagung oleh pemerintah provinsi, termasuk kawasan untuk sayur mayur dan juga cabai. Dan juga ke depan juga kita akan menjadikan Bengkayang jadi kawasan tembakau serta cengkeh. Karena di Bengkayang sudah ada pabrik rokok. Jadi ini agar ke depan Bengkayang bisa menghasilkan devisa ekspor. Di bidang infrastruktur, kami mengusulkan pembangunan jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi di beberapa kecamatan. Karena listrik di Bengkayang hampir 156 dusun tidak ada listrik dan 37 desa tidak ada listrik, termasuk 3 ibu kota kecamatan tidak ada listrik. Begitu juga telekomunikasi. Kami meminta juga kepada gubernur agar telekomunikasi di seluruh termasuk di Bengkayang ini dapat terlayani dan bisa koneksi internet dapat berjalan dengan baik. Di bidang infrastruktur kami mengusulkan pembangunan juga, yaitu ruas jalan dan jembatan Bengkayang Suti Semarang, batas Kabupaten Landak. Penanganan ruas jalan Samalantan Kubu Kelawit, batas Kabupaten Landak. Dan juga Singkawang Bengkayang, ruas jalan Singkawang Bengkayang termasuk ruas jalan Tambas Ledo melalui Subang. Ini jalan provinsi yang juga harus jadi perhatian di dalam RKPD ini. Rehabilitasi pemeliharaan di Madi, Bendungan Madi, dan Sinar Tegudak.
Pembangunan terminal Kabupaten Bengkayang tipe B. Karena Bengkayang belum ada terminal, harapan kita ke depan semoga dapat terlaksana. Lahan sudah siap, terminal tipe B ada di Kota Bengkayang. Pembangunan dermaga Teluk Suat dan pembangunan dermaga Sendimo, termasuk dermaga Ledo. Pengaman pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, khususnya di Pulau Lumekutan dan Pulau Kabung. Karena terjadi bencana di Pulau Lumekutan, banyak dermaga yang habis kena bencana gelombang. Ini juga jadi perhatian serius. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan musyawarah RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 ini dapat menjadi momentum awal bagi kita semua untuk bangkit sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Bengkayang menuju SDM unggul Bengkayang mantap. Dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan musrenbang RKPD secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Wasengat Kajubata. Terima kasih kepada Bupati Bengkayang atas sambutan dan sekaligus tadi apa yang telah disampaikan. Sejenak kita dengar sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Barat. Dalam hal ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepada yang terhormat Bapak Alexandri SH, disilakan. Terima kasih. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang harus dihadiri oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan sambutan Gubernur berkenaan dengan acara musrenbang RKPD Kabupaten Bengkayang pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bupati Bengkayang, Wakil Bupati Bengkayang, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Rektor Untan beserta rombongan, kemudian Direktur Politeknik Pontianak yang juga hadir, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, GOE, dan DWP Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati akademisi, pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Bapak Ibu undangan hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan atau pertemuan pada hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesehatan dalam situasi pandemi yang mewabahi kita semua secara global. Namun kita masih sehat, bisa hadir dalam pertemuan pada hari ini. Pak Bupati dan hadirin yang berbahagia, bahwa dokumen RKPD yang disusun selain memenuhi amanat peraturan perundangan yang berlaku, tentunya ini bertujuan adalah untuk menjadikan dokumen yang berisikan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di daerah, mengakomodir berbagai harapan masyarakat, serta yang lebih penting lagi adalah sebagai penjabaran operasional dari visi pembangunan 5 tahun kepala daerah. Tentunya Musrenbang RKPD Kabupaten Kota merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Pemerintah provinsi pada tanggal 4 Februari 2021 sudah melaksanakan tahapan konsultasi publik terkait dengan rencana awal RKPD tahun 2022. Kemudian juga melakukan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan nasional pada tanggal 4 Maret 2021. Dan diperkirakan pada tanggal 31 Maret 2021 secara simultan, Musrenbang RKPD Kabupaten Kota Kalimantan Barat telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, setelah Kabupaten Kota melaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2022, maka direncanakan pada bulan April 2020 akan dilaksanakan Pramusrenbang atau Musrenbang RKPD Provinsi yang berlanjut sampai pada penetapan RKPD tahun 2022. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, pada tahun 2020 lalu, persentase penduduk miskin kita sebesar 7,24%, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat yaitu adalah 5,81%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tetap lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1%. Sedangkan IPM Kalimantan Barat meningkat sebesar 0,01 menjadi 7,66 poin. Namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90 poin. Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar minus 1,82, di mana lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar minus 2,07. Kondisi ini jika dibandingkan dengan Kabupaten Bengkayang, maka capaian 4 indikator makro Kabupaten Bengkayang terbilang bagus, karena 3 indikator lebih tinggi dari nasional dan provinsi, yaitu kemiskinan sebesar 6,62%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,91%, dan IPM sebesar 67,87 poin. Namun pertumbuhan ekonomi Bengkayang mengalami kontraksi lebih besar dari provinsi, yaitu sebesar minus 1,99%, tetapi tetap di bawah nasional. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD perubahan tahun 2018-2023 terhadap 4 indikator makro pembangunan, yaitu 1. Peningkatan indeks pembangunan manusia. 2. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
3. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin. 4. Penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka. Hal ini perlu mendapat perhatian kita secara khusus dalam pencapaian target yang telah ditetapkan karena kita masih dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 dan tahap pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Pada tahun 2022, pemerintah provinsi menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,31 sampai 7,23%. Sedangkan Bengkayang 6,5 sampai 6,0%. Kemudian target tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,53 sampai atau 4,29%. Sedangkan Bengkayang menargetkan 3,62 atau 2,20% dengan capaian pada tahun 2020 hampir mencapai untuk target laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 paling tidak dapat tumbuh sekitar 4,71 sampai 5,46%. Sedangkan Bengkayang lebih optimis dengan 4,71 sampai 5,71%. Selanjutnya target IPM Kalimantan Barat tahun 2022 kita harapkan mencapai 70,29 poin. Namun target Bengkayang masih berkisar 68,05 poin. Meskipun capaian kabupaten di atas provinsi, saya berharap pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk menggunakan asumsi adanya dampak COVID-19 terhadap target-target yang ada, karena kita tidak bisa menggunakan asumsi kondisi normal dan harus bersama-sama bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, yaitu 1. Mendukung peningkatan indeks pembangunan Indonesia. Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program prioritas berupa A. Optimalisasi pelaksanaan vaksin. B. Lanjutan pembangunan Rumah Sakit Sudarso. C. Rumah Sakit Rujukan Nasional bertaraf internasional. D. Menurunkan angka stunting. E. Meningkatkan pelayanan air bersih atau sanitasi. F. Peningkatan indeks kualitas udara. G. Pemberian jaminan kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian yang kedua, mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Program prioritas provinsi berupa yaitu 1. Penetapan RT/RW provinsi serta percepatan penetapan RT/RW dan rencana rinci tata ruang kabupaten kota dalam rangka mendukung OSS. Kemudian yang kedua, optimalisasi pelabuhan Kijing untuk meningkatkan ekspor. Ketiga, mempercepat hilirisasi industri. Kemudian yang keempat, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan. Kelima, meningkatkan ekspor melalui PLBN. Kemudian meningkatkan peningkatan produktivitas komoditi unggulan berorientasi ekspor. Kemudian pengembangan desa wisata. Kemudian BUMDes dan warung desa. Kemudian optimalisasi pendapatan asli daerah. Kemudian peningkatan ketahanan pangan daerah dan swasembada beras. Kemudian penumbuhan klaster sentra produk pertanian. Kemudian penguatan basis data UMKM. Selanjutnya, 3. Penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka. Program prioritas Provinsi Kalimantan Barat, yaitu berupa 1. Melanjutkan pelatihan Sapam gratis bagi keluarga miskin. Kedua, transponasi
Balai Latihan Kerja menjadi pusat sertifikasi keahlian. Yang ketiga, pelatihan keterampilan gratis bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Selanjutnya, nomor 4 adalah penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Pemerintah provinsi telah menyiapkan program prioritas berupa 1. Peningkatan kualitas kemiskinan. Peningkatan kualitas data kemiskinan by name by address. Kedua, percepatan peningkatan status IDM. Ketiga, kolaborasi penanganan peningkatan status kemandirian dan kemajuan desa. Keempat, fasilitasi bansos kesejahteraan keluarga. Kelima, program padat karya. Selanjutnya, dalam peningkatan indeks infrastruktur, pemerintah provinsi telah menyiapkan program prioritas yaitu berupa 1. Peningkatan anggaran untuk peningkatan jalan mantap. Kedua, peningkatan pelayanan perhubungan darat. Ketiga, penyediaan air baku. Keempat, peningkatan rasio elektrifikasi yaitu menerangi desa gelap gulita. Tadi Bengkayang ada 16 desa. Kemudian pengembangan aplikasi teknologi dan informatika atau yang kami singkat APTIKA. Kemudian sebelum saya mengakhiri perlu saya informasikan bahwa untuk paket strategis yang akan dilaksanakan tahun 2021 di Kabupaten Bengkayang yaitu peningkatan jalan batas kota Singkawang Bengkayang sebesar 20 miliar 250 miliar dan peningkatan jalan Bengkayang Suti Semarang sampai batas Kabupaten Landak sebesar 6 miliar. Dengan adanya peningkatan jalan dan pembangunan gedung ini diharapkan dapat membantu peningkatan infrastruktur dan mendukung IPM Kabupaten Bengkayang. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat mengadakan musren RKPD Kabupaten Bengkayang untuk 2022 dan saya mengucapkan selamat juga kepada Bupati dan Wakil Bupati yang hari ini merupakan menyusun RPJMD yang periode pertama sebagai kepala daerah dan wakil kepala. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat, di mana dalam ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dan selanjutnya penandatangan naskah kesepakatan bersama antara Universitas Tanjung Pura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Penandatangan pertama antara Bupati Bengkayang dan Rektor Untam dimohon untuk menuju meja penandatangan. Disaksikan oleh Wakil Bupati Bengkayang, Ketua DPD Kabupaten Bengkayang, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Penandatangan kesepakatan antara Bupati dan Rektor Untam dan penandatangan selanjutnya dan penandatangan selanjutnya persiapan Bupati bersama Direktur Politeknik Pontianak. Bapak ada kah? Punya Bapak ini kan? Dan kami mohon Bapak Sekretaris Batang
untuk menuju meja tanda tangan dan juga kedatangan bersama Bupati Bengkayang disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, di mana dalam ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara Universitas Tanjung Pura Pontianak bersama pemerintah Kabupaten Bengkayang pada hari ini. Baik, terima kasih. Lanjutkan foto bersama. Silakan rekan-rekan protokol untuk memandu foto bersama. Tolong disusun. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. Dan acara selanjutnya